Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ma'rifat atau mengenal diri itu wajib bagi semua orang supaya kita bisa bermakrifatullah. Karena dalam kitab-kitab tasawuf disebutkan awwaludini ma'rifatullah ta'ala. Awal-awalnya agama itu mesti mengenal Tuhan dulu, supaya ibadah kita abdol, supaya hati kita bersih dari kesyirikan. Dan di dalam Al-Quran sering disebutkan bahwa banyak orang yang berkata mereka itu beriman, mereka itu percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia hanya membohongi Tuhannya sendiri dan membohongi dirinya sendiri. Sebab iman atau percaya, keyakinan itu harus liko arubih terlebih dahulu, bertemu dengan Tuhan. Tanpa bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita akan percaya dan yakin terhadap Tuhan kita? Karena syarat percaya, iman, yakin, atau apapun itu namanya, syaratnya yaitu harus bertemu. Kenapa harus bertemu? Karena dalam rukun Islam pun syahadat nomor 1. Menyaksikan dahulu Tuhan, bertemu dulu dengan Tuhan, lalu mengerjakan ibadah yang lain. Karena kenapa? Sebab di dalam sholat, tanpa kita mengenal Tuhan kita, mau ingat apa? Sedangkan tujuan sholat, wa aqimus sholat li dzikrillah, mengingat Allah. Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah? Mana mungkin seseorang bisa mengingat sesuatu tanpa bertemu dahulu dengan yang diingatnya. Mau ingat apa? Sedangkan kita belum liko arobi. Itulah pentingnya mengenal diri. Tanpa mengenal diri kita yang sesungguhnya, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita. Sebab mengenal Tuhan itu tidak cukup dengan membaca Al-Quran, walaupun mahrojo huruf tajwid nahwu sorobnya bagus. Tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, haji. Harus terus berjalan sampai liko arubih. Kenapa saya sebut bahwa mengenal diri itu sangat penting sampai kita bisa ma'rifatullah, agar supaya hidup bahagia dunia akhirat, agar supaya kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asal dari Allah dan kembali pun kepada Allah, bukan kembali kepada selainnya. Karena semua yang ada ini adalah
kepunyaannya. Innalillahi itu bukan hanya untuk orang mati saja, akan tetapi penegasan bahwa semua yang ada di muka bumi ini berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Tuhan itu, Allah Azza wa Jalla itu, harus sejak di dunia ini. Harus dari sini kita bisa kembali. Bukan nanti menunggu mati. Mau kembali kemana kalau kita setelah mati? Karena kalau mati itu udah beres, selesai semuanya. Apabila kita tidak mengenal Tuhan, tidak bisa kembali kepada Tuhan dari dunia ini, maka setelah mati pun kita tidak akan bisa kembali. Asli. Karena di dalam Quran udah jelas, siapa-siapa yang mata hatinya buta, maka akhirat pun akan buta dan tersesat. Al-Quran mah sudah jelas, cuman manusianya aja yang membuat jalan bengkok itu sendiri. Dan hasil mengenal diri sendiri yang sebenar-benarnya adalah akhlakul karimah, atau menjadi orang yang beradab. Mungkin kita semua sering bertanya di dalam hati pada diri sendiri, untuk apa kita datang ke dunia ini? Dan setelah dari sini, kita mau kemana? Kalau kita tidak mengenal diri sendiri, ya bingung. Setelah dari sini mau kemana? Kadang, hidup di dunia ini pun tidak mengerti apa tujuannya. Mana mungkin bisa menikmati hidup yang indah ini, mudah dan menyenangkan ini, kalau kita tidak mengenal diri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak yang menganggap nafsu, pikiran, dan lain sebagainya adalah sebagai diri sendiri. Menganggap itu semua adalah dirinya. Padahal pikiran, kerjanya timbul tenggelam, silih berganti, tidak netep, dan isinya hanya ingatan-ingatan masa lalu. Dan ingatan masa lalu, ingatan masa depan, itu bukanlah diri yang sebenar-benarnya. Mengertilah akan hal itu. Di dalam hadis qudsi Allah berkata, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ini ingin dikenal, maka aku ciptakan manusia untuk mengenaliku. Jadi tujuan kita datang ke dunia ini untuk mengenal Tuhan kita, bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Dan mengenal Allah itu harus melalui syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Kenalilah dirimu sendiri hingga mengenal Tuhanmu. Pahamilah dirimu sendiri, karena Tuhan itu tidak berada jauh dari dirimu, bahkan lebih dekat dari diri Anda sendiri. Asli, jangan hanya mengenal lahiriahnya saja. Jangan hanya mengenal namanya saja. Kita harus mengenal al-asma, sifat dan zat Tuhan kita.
Karena kalau sekedar mengenal nama, saya rasa semua manusia yang ada di muka bumi ini mengenal nama itu. Kalau hanya mengenal perbuatannya saja, semua orang mengenal bahwa ini semua perbuatan Tuhan. Tidak cukup, bos, hanya mengenal namanya saja. Tidak cukup kita hanya sekedar mengucapkan namanya saja. Karena saya sering melihat banyak orang yang mengetahui nama Tuhannya saja, hanya mengetahui namanya saja. Tetap tidak cukup. Kenapa saya berkata tidak cukup? Karena saya sering melihat orang mengerjakan ibadah sejak kecil sampai umurnya tua, tetap akhlaknya seperti itu. Dan tidak tanggung-tanggung kadang-kadang berburuk sangka, dengki, sombong, bangga diri. Itu orang yang sejak kecil mengerjakan ibadah. Dan saya rasa itu akibat dari tidak mengenal akan diri yang sesungguhnya. Dan tidak mengenal akan Tuhannya. Dia mengenal hanya namanya saja. Mau menjadi orang yang beradab bagaimana? Kalau kita hanya tahu namanya saja. Jadi, kenalilah dirimu yang sebenar-benarnya. Sampai mengenal Tuhanmu. Karena di muka bumi ini tidak ada yang lain selain Tuhan. Makanya penting, sangat-sangat penting. Mengenal diri itu sangat penting. Mengenal Tuhan itu lebih utama. Dan jangan mencari-cari Tuhan, mencari-cari Allah itu keluar diri kita. Carilah Tuhan itu ke dalam diri sendiri. Karena Allah tidak jauh dengan diri kita. Yang nantinya hasilnya, buahnya adalah menjadi orang yang beradab. Menjadi orang yang berakhlak. Minimal tidak menyakiti hati perasaan orang lain. Minimal. Mudah-mudahan Anda mengerti dan bisa memahaminya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan kita. Selamat memahami.